ayam berkotek, di lumbung padi, padi di tanah, jadilah nasi kebuli. Betapa Allah karuniakan rizki seluas langit dan bumi, maka ungkapan alhamdulillah sebagai wujud syukuran hati, insya Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, kalau sengaja kita hitung-hitung kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dari mulai kehidupan, persahabatan, karunia pertemanan, bahkan di dalam tubuh diri kita, rambut, kaki, tangan, seluruh organ tubuh, subhanallah. Kalau kita menelaah surah Al-Fatihah ayat 7, wa in ta'uddu ni'matallah, seandainya engkau menghitung-hitung segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, la tuhsuha, firman Allah, tidak akan pernah terhitung karena saking banyaknya. Maka subhanallah, Bapak hadirin jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan ungkapan alhamdulillah, walaupun sekali-kali, walaupun hitungan belasan, walaupun hitungan puluhan, insya Allah mudah-mudahan mewakili wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kenapa permulaannya diawali dengan ungkapan rasa syukur? Karena memang apa yang diterangkan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah ini tentang rasa syukur. Kenikmatan, kata beliau, itu ada dua, nikmat ijad dan nikmat imdad. Yang namun atau nikmat ijad dan nikmat imdad saya juga pada ramal-ramal. Mari kita belajar sekarang. Qala al-musanifu, berkata Tuan Syekh al-Musannif, yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau di dalam hikmah yang ke-97, nikmatani, ada dua kenikmatan, ma kharaja mawjudun, yang tidak lepas, tidak keluar, tidak mungkin tersentuh. Artinya semuanya merasakan kenikmatan ini, mawjudun, seluruh makhluk. Kita makhluk bukannya? Makhluk. Surga makhluk bukan? Pada bingung ya. Surga makhluk dari sisi penciptaan. Neraka makhluk bukan? Makhluk. Setan makhluk bukan? Makhluk. Kita takut sama setan? Enggak, luar biasa ya. Luar biasa, emang seharusnya seperti itu ya. Kita tidak takut sama setan. Emang ada yang tidak takut sama setan? Ada. Bahkan kehadirannya ditakuti oleh setan. Siapa itu? Sayyidina Umar. Kalau saya berjalan, setan teh pada dalam burda. Saking kuasa naik kuda bisa dikejogeng saya. Beda dengan Sayyidina Umar, baru saja terdengar suara teropong yang tadinya lagi rapat itu, wah cuma lagi rapat untuk menghancurkan umat Islam, mendengar Sayyidina Umar kabur gitu. Saking takut-takutnya oleh Sayyidina Umar. Kalau saya mau justru kita sebut setan. Masya Allah. Kita adalah makhluk Allah. Setan itu makhluk Allah. Maka kita tidak pernah takut terhadap setan, sesama makhluk. Betul? Kita adalah makhluk. Neraka pun adalah makhluk. Kita takut nggak sama neraka? Bingung. Sekali lagi, kita adalah makhluk. Neraka pun adalah makhluk. Kita patut nggak takut
sama neraka? Kok berubah ini? Kan sama-sama makhluk ya ini. Kalau di dalam ungkapan tasawuf tidak boleh takut sesama makhluk, betul? Kalau berbuat salah baru takut. Kalau berbuat khilaf, berbuat dosa baru takut. Maka takutlah terhadap yang memiliki surga. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah makhluk. Surga adalah, kita kesentrung nggak sama keindahan surga? Sekali lagi, manusia adalah makhluk, surga adalah, maka boleh nggak kesentrung sama keindahan dunia? Boleh lah. Ya, secara umum boleh. Dan memang, ya, kita harus kembali kepada surga karena memang asal kita berasal dari surga. Maka dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah-mudahan kita bisa kembali ke surga dengan penuh rahmat dan ridho Allah. Inna lillahinya inna lillahi, tapi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Apakah dalam keadaan dirahmat ataukah dalam keadaan diazab? Ini yang harus menjadi pertanyaan kita. Maka walaupun Allah Maha Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha penuh kasih sayangnya, walaupun dosa kita seuduk-uduk, yang kita bahasa sebagaimana seuduk-uduk saking banyaknya, Allah tetap mengampuni. Allah Maha Rahmat, Allah Maha Rahim. Jangankan Allah, seorang ibu apabila anaknya melakukan kesalahan, ibu mah lautan hampura, kayak betul ya, lautan hampura, boleh diampuni, dikasih sayangi anaknya. Allah lebih kasih sayang ibu mah hanya sekedar 0,00% dari kasih sayangnya Allah. Kalau seorang hamba, katakanlah saya mengkodar banyak dosanya, tidak ada dosa yang melebihi dosanya mengkodar, tapi di hadapan Allah, kalau saya ikhlas mengucapkan la ilaha illallah dan senantiasa beristighfar kepada Allah, Allah mengampuni tidak? Mengampuni. Tapi khawatir ketika kita lupa, kemudian malaikat Israel sudah ada di pinggir kita, apa yang akan terjadi? Nah, subhanallah ya, kita jangan terlena karena kasih sayang Allah, betapa rahmatnya Allah, tapi kita harus waspada, barangkali malaikat Israel sudah ada di hadapan kita. Apa yang akan bisa kita lakukan kalau seandainya malaikat Israel sudah ada di depan kita? Mau minta tolong sama Pak RT? Nggak mungkin. Minta tolong siapa? Minta tolong hanya kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa minta tolongnya? Minta tolong supaya kita kapanpun, dimanapun, dan dalam bagaimana keadaannya, kita senantiasa siap. Betul? Ibu pernah nggak melihat Mike Tyson bertanding? Pernah ya? Yang saking jago-jagonya itu semenit 2 menit jebrak, lawannya hancur, lawannya tumbang, ya berkali-kali tumbang. Tapi ibu pernah nggak berpikir Mike Tyson memiliki keahlian seperti itu? Apakah latihannya sekali 2 kali, apa terus menerus seumur hidupnya? Terus menerus seumur hidupnya. Padahal latihan memang terus menerus. Padahal pertandingan di atas ring cuma paling puluhan, paling 52 kali seumur hidup. Betul? Untuk 52 kali pertandingan, dia mengorbankan waktunya seumur hidup dan menjadikan latihannya itu sebagai upaya untuk memenangkan pertarungan. Lalu bagaimana latihan kita? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus menerus kita, karena kita senantiasa belajar.
Jangankan kita, para sahabat ketika ditanya oleh calon muridnya, "Bah, saya penasaran Abah itu sampai tingkatan mana zikirnya?" Apa jawaban para sahabat? Abah mah belajar aja, belajar, nyangkul aja, nyangkul gitu ya. Tidak ongkang-ongkang kaki karena beliau sebagai guru, tapi tetap belajar, menanamkan di dalam qulubnya bahwa zikrullah itu senantiasa diupayakan terus-menerus. Yang menjadi catatan bagi kita adalah jangan hanya menginginkan hidup yang enak, tapi bagaimana kematian kita supaya nikmat. Ya, bagaimana nikmatnya itu? Su'ul khatimah, dilimpahi rahmat dan ridho Allah di masya Allah. Urusan tes saja, kira-kira ibu perhatikan gitu. Meninggal dengan husnul khatimah, dengan penuh keriduan Allah, dan bukan disambut oleh malak Israel, tapi disambut dengan rahmat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, kalau sudah diungkapkan kata-kata seperti itu, insya Allah rasanya ibu ya. Nah, ini ungkapan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, wala budda likulli muqawwanin, dan tidak boleh tidak, artinya mesti semua makhluk minhuma berhubungan dengan dua hal tersebut. Apa itu? Nikmat tersebut ada dua, yaitu nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Apa itu nikmatul ijad? Nikmat diberikannya fasilitas hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nikmatul imdad, dan nikmat dipenuhinya kewajiban kita dan hak kita untuk menggunakan fasilitas kenikmatan tersebut. Alhamdulillah, tidak ada kenikmatan yang disediakan oleh siapapun, semuanya itu adalah kenikmatan dari Allah. Dan kenikmatan ini kira-kira teh manis nikmat tidak? Teh manis nikmat tidak? Tapi nikmatnya teh manis kalau bagaimana? Kalau diminum bagi ini mah belum merasakan ini ya, belum merasakan kan? Nah, ibarat kata ijaz itu diberikannya fasilitas minum berupa teh manis. Apa itu imdad? Diberikannya hak dan kewajiban untuk meminum. Bagaimana meminum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, tabarukan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nomor 97 sudah kita laksanakan. Berhubung ini adalah bulan Sya'ban, maka insya Allah kita sedikit banyaknya akan membahas tentang bulan Sya'ban. Hadirin, ada baiknya kita mengetahui sanad keilmuan dari riwayat-riwayat yang menyatakan tentang sholat sunnah nisfu Sya'ban. Pertama, bahwa yang meriwayatkan sholat sunnah nisfu Sya'ban itu dari Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki menyatakan bahwa sholat sunnah nisfu Sya'ban 2 rakaat laksanaannya ditambah dengan pembacaan surah Yasin 3 kali. 2 rakaat ditambah surah Yasin 3 kali. Permohonan pertama dipanjangkan usia dalam keadaan beribadah. Yang kedua, kuatnya iman, Islam, dan ihsan. Dan yang ketiga, husnul khatimah, gitu ya, dari Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki yang merupakan mufti Syafi'iyah yang berkedudukan di kota Makkah Al-Mukarramah. Namun sekarang putranya dari mulai Syekh Alwi
Syekh Muhammad dan putranya sekarang Syekh Ahmad itu mendapat gangguan dari manhaj tertentu lah gitu ya, sampai putranya tidak memiliki ijazah, padahal beliau sudah S3 tapi dilarang untuk diberikan ijazah kepada beliau karena akidahnya berbeda gitu dengan suatu penguasa. Yang kedua, riwayat dari Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni ini memang luar biasa, merupakan ulama sepuh dari syariah. Beliau yang meriwayatkan bahwa sholat nisfu Syaban itu tidak ada, yang ada adalah pelaksanaan pendekatan sholat yang diganti dengan 3 kali pembacaan surah Yasin. Baik dari riwayat Syekh Muhammad Alwi maupun Syekh Ali As-Sabuni, dua-duanya pernah saya laksanakan ketika di pondok pesantren Sanawiyah dan Aliyah, karena ketika di pondok pesantren harus mengikuti pesantrennya, jadi saya ikuti. Yang Sanawiyah tidak ada pelaksanaan sholatnya, yang Aliyah ada pelaksanaan sholatnya. Kalau dilihat sekarang itu Mushola Sunanul Huda mengikuti riwayat Syekh Ali As-Sabuni itu ya, pembacaan sholat Yasin 3 kali, betul ya. Yang ketiga itu riwayat menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali meriwayatkan di dalam Ihya Ulumuddin-nya jilid pertama bahwa sholat sunnah nisfu Sya'ban itu sebanyak 10 rakaat. Namun 10 rakaat tersebut setiap rakaat itu membaca surah Al-Ikhlas atau Qul sebanyak 100 kali, sama dengan 10 dikali 100 sama dengan 1000. Tapi mohon maaf, ini belum pernah saya laksanakan karena tidak ada sanad yang menyambungkan saya kepada beliau. Apakah tidak boleh melaksanakan tanpa ada periwayatan atau ijazah dalil? Boleh-boleh saja sebenarnya, namun lebih kuat keberkahannya kalau dengan ijazah, betul ya. Lalu apa yang dilaksanakan untuk saat ini? Saya mulai setelah lulus aliyah lalu ke Fakultas Syariah, disitulah saya mendapatkan ijazah yang sanad keilmuannya nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah li Tariqil Haq menyatakan bahwa sholat sunnah nisfu Syaban itu dinamakan sholatul khair. Sholatul khair sebanyak 100 rakaat. Ibu pernah nggak membaca kisah Rasul, kaki beliau saking banyak sholatnya bengkak-bengkak? Pernah ya, sering ya? Ibu pernah nggak mengalami sholat bengkak-bengkak? Masa nggak pernah? Saya mah pernah, tapi kepentok pintu ibu baru bengkak ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekali 2 kali, seumur hidupnya bengkak. Karena memang ketika sholat wajib beliau pendek-pendek karena mengingat makmumnya banyak kepentingan, betul ya. Tapi ketika sholat sunnah, masya Allah, jangan dibayangkan bagusnya gimana, tartilnya bagaimana, lamanya bagaimana, panjangnya bagaimana. Dari mulai ba'da isya sampai subuh, kadang-kadang kali-kali gitu ya, bukan kadang-kadang, kali-kali. Tapi kebanyakan Rasulullah SAW sholatul isya langsung tidur, mulazamah dulu dengan para sahabat, kemudian pukul 11 sampai subuh diisi dengan qiyamul lail. Kebayang nggak ibu, setiap hari melaksanakan sholat dari 11 malam sampai subuh? Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau sholatul khair itu hanya 100 rakaat. Dan itu tidak setiap hari, tapi hanya malam nisfu Sya'ban saja. Walaupun namanya sholatul khair, tapi dalam istilah nisfu Sya'ban dinamakan juga dengan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Jadi untuk niatnya boleh menggunakan usolli sunnatan atau usolli sunnatal khair rakaataini, karena memang 2 rakaat ma'mumal lillahi ta'ala, hanya
2 rakaat, atau bisa juga dengan sholat nama sholat nisfu Sya'ban, usolli sunnatan linisfi Sya'bani, linisfi Sya'bani rakaataini lillahi ta'ala, pakai linisfi Sya'bani, untuk pertengahan bulan Sya'ban, sebanyak 50 kali salam. Berarti 250 dikali 2 sama dengan 100, dan membacaannya al-ikhlasnya 10 maksudnya 100 dikali 10 sama dengan 1000. Imam Al-Ghazali 1000, Syekh Abdul Qadir 1000, jadi sama-sama 10.000 ya, namun beda kaifiyah ya, sama-sama menuju ridho Allah namun berbeda jalan. Berhubung saya dan beberapa tetangga mendapatkan ijazah berupa salatul khair dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka yang saya amalkan pun itu berupa 100 rakaat laksanaan salatul khair. Bisa dipahami itu? Nah, namun tidak boleh menyangkal bahwa ada ulama yang memang, mohon maaf, membid'ahkan tentang sholat sunnah rojab dan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Siapa itu? Mohon maaf, salah satunya Syekh Abu Bakar Syatq Ad-Dimyati, penulis kitab I'anatul Talibin, kitab fikih yang umum dipelajari di pondok pesantren. Apakah itu ulama yang berseberangan? Tidak, sama-sama ulama besarnya, sama-sama waliullahnya, sama-sama dzurriyyah rasulnya, sama-sama penulis kitab Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir, dan juga Syekh Syatq Ad-Dimyati. Sementara Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali dan Imam Syekh Abdul Qadir dan juga Imam Ali As-Sabuni dan juga Imam Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki itu mengiktikadkan sunnah dalam pelaksanaan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Sementara Syekh Abu Bakar Syatq Ad-Dimyati sebenarnya kalimatnya sedikit Ibu, tapi kata orang Sunda mah ngabentar gelap. Dengar kata cerdas. Bagaimana? Wa mim bid'atil munkari, dan sebagian dari amaliyah yang dibid'ahkan, yang diingkari itu adalah sholatu rojab wa sholatu nisfi Sya'ban. Masya Allah ya. Yang dibid'ahkan menurut beliau dan diingkari menurut beliau itu ada 2 di antaranya. Sebenarnya banyak ya, ungkapannya ada 6, ada 7. Tapi yang menjadi pokok permasalahan adalah bahwa sholat sunnah rojab dan sholat sunnah nisfu Sya'ban merupakan amaliyah-amaliyah yang dibid'ahkan. Lalu bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Itu adalah ikhtilaf di antara para ulama, bahwa ulama menafsirkan Al-Quran dan hadis berdasarkan qiyas ijma dan juga syaddu darai syar'u man qablana, istishab al-aruf, dan juga maslahatul mursalah. Maka kita menyerahkan keilmuan kepada para ulama, kita mah hanya tinggal memakainya saja. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian ingin melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban, bagaimana dalilnya? Dalilnya ikut kepada ulama-ulama yang 4 tadi. Siapa tuh barisan? Syekh Abdul Qadir, Imam Al-Ghazali, Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kalau kebetulan saya teh agama males ini teh, ibu tinggal saya ngutip aja perkataan dari Syekh Abu Bakar Syatq Ad-Dimyati. Bagaimana kalimatnya? Wa min bid'atil munkari, dan dari kalimat amaliyah yang dimungkarkan adalah salat sunnah rojab dan salat sunnah nisfu Sya'ban. Padahal ulama sama-sama ahlu sunnahnya, sama-sama ulama besarnya, sama-sama waliullahnya, sama-sama keturunan Rasulullahnya, sama-sama penulis kitab ya. Tapi inilah rahmat, al-ikhtilafu baina ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku, kata Rasulullah SAW, adalah menjadikan rahmat. Apalagi perbedaan di antara para ulama. Seperti halnya mohon maaf seperti kata
Seperti halnya kita melaksanakan takbiratul ihram. Ibu jangan mentang-mentang karena kita mazhab Imam Syafi'i yang Allahu Akbar disimpan di atas pusar dan kaki tangan kanan, tangan kiri berada di bawah, sementara tangan kanan di atas. Jangan mentang-mentang kita istiqomah dengan mazhab Imam Syafi'i menyalahkan yang lain, karena mazhab-mazhab yang lain pun sama punya dalilnya. Seperti halnya mazhab Imam Syafi'i ada yang begini, ada yang ke atas sedikit. Kemudian mazhab Imam Hambali, masih mazhab Imam Syafi'i ya. Mazhab Imam Syafi'i ada yang begini juga, Allahu Akbar. Salah tidak? Tidak. Kemudian mazhabus sahabi. Mazhabus sahabi itu mazhab yang mengikuti kepada amaliyahnya para sahabat. Bagaimana? Allahu Akbar. Jadi siap-siap dipinggang. Apa yang dipinggang itu? Pedang. Karena pedang kanan. Karena zaman dulu. Oh iya ya, kiri. Allahu Akbar. Karena dulu zaman sahabat itu masih mencekam. Ketika sedang beribadah, musuh bisa saja menyerang dari belakang. Maka ketika ada musuh, tinggal gitu. Boleh nggak? Boleh. Kemudian mazhab Imam Hambali, Allahu Akbar. Betul apa salah? Betul. Kemudian mazhab Imam Maliki. Imam Maliki agak di atas sedikit. Tadi di sini ya, agak di atasnya lagi. Allahu Akbar. Ini mazhab Imam Maliki. Ada lagi Imam Hanafi. Imam Hanafi bagaimana? Imam Hanafi dari awal sampai akhir tidak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tidak ada pengangkatan tangan menurut mazhab Imam Hanafi. Yang tidak boleh itu begini, ketika ibu dan bapak sedang takbiratul ihram, Allah, tiba-tiba terdengar gentang tilu, gitu tuh nggak boleh. Kalaupun ada, mazhab siapa itu? Mazhab Imam Samudra itu. Tidak boleh diikuti itu Pak, karena tidak mu'tabar ya, tidak mu'tabar. Sedangkan pelaksanaan sholat sunnah nisfu Sya'ban yang melaksanakan boleh, yang tidak pun boleh. Tapi kalau mengikuti kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana sikap kita? Idah talafa bainal fuqaha'i was sufiyah, apabila bertentangan pendapat antara seorang sufi dan seorang faqih, para ulama fikih dan para ulama tasawuf, fakhtaru as-sufiyah, maka pilihlah ulama sufi. Kenapa perbedaannya? Ulama sufi mah sudah melaksanakan, sedangkan ulama fikih melarang itu justru karena beliau melaksanakan apa tidak? Belum melaksanakan. Kita ikut sama yang melaksanakan atau tidak? Ikut sama yang melaksanakan. Fakhtarus sufiyah, maka pilihlah pendapat para sufi. Demikian Ibu ya. Walaupun sedikit, singkat, padat, tapi mudah-mudahan bermanfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin Allah pada intinya